Nah, kalau misalnya ngobrolin soal 7 furnitur, mungkin itu ini banget ya, apa namanya, panjang banget ceritanya ya. Sebelum nyeritain 7 furniturnya sendiri nih, kayaknya kita harus kenalan dulu. Sebenarnya kalau misalnya ada istilah itu kan tak kenal maka tak sayang nih. Kalau misalnya ada teman-teman mungkin follower dari 7 furnitur sendiri nih yang pengen tahu tentang biografi Adelis itu seperti apa sih, boleh diceritain? Aslinya dari mana? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi survei gitu ya, itu pasti ada yang bertanya, aslinya dari mana gitu kan? Pasti pengen tahu gitu teman-teman dari 7 furnitur sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Denny, sudah tahu ya tadi. Sebetulnya saya dari awal pindah ke Tasik itu sebetulnya dari SD ke sini tuh. Cuman kalau lahir, betul-betul lahir itu saya dari Bogor. Cuman pas kelas 2 SD saya pindah ke sini. Ya, saya berjalannya waktu SMA kalau nggak salah pindah lagi ke lain kota, itu Cianjur ya. Mungkin untuk 7 furniturnya sebetulnya saya nggak ada basic sih sebenarnya di furnishing atau interior. Cuman memang kebetulan pada saat itu orang tua saya memang udah bisnisnya di bidang itu, furnish. Kebetulan rumah saya dulu di Bogor itu tepat di belakang headquarternya atau kantor pusatnya, kantor pusat Olimpik ya. Jadi saya lahir di situ, jadi lingkungan mebelnya sebetulnya udah dari kecil. Jadi udah tahu dari kecil ya. Jadi kayaknya kalau misalnya ngobrolin sekarang kenapa bisa jadi owner gitu 7 furnitur, mungkin dari kecil juga udah ada basic gitu ya. Iya. Basic, jadi udah pengenalan gitu ya untuk bisnisnya sendiri. Cuman untuk mendalaminya sendiri dari kapan? Tepatnya sih saya benar-benar turun terjun langsung itu 2011. Jadi gini ceritanya, kebetulan sebelum saya terjun, saya juga sebagai pegawai biasa di salah satu kantor swasta di Indonesia. Kebetulan waktu itu kalau orang tua saya udah mulai kan, udah dari tahun 80 ya, karena setiap hari tahu mungkin triggernya dari situ. Jadi penguatnya mungkin karena lingkungannya. Nah kemudian saya terjun langsungnya pada saat itu sebetulnya ada bahasa orang tua sih. Ya, saya lagi kerja, kata orang tua saya gini, kenapa kamu majuin perusahaan orang katanya, kenapa nggak majuin perusahaan sendiri katanya. Ya udah, akhirnya saya ambil keputusan, yaitu pertempuran jiwa dan pikiran dan keinginan di situ. Akhirnya saya memutuskan, kebetulan saya memang suka challenge ya, jadi saya mulai coba pengen tahu sih yang namanya furnish itu seperti apa gitu, dan siklus bisnisnya seperti apa. Tepatnya di 2011 ya? Di Cianjur. 2011 itu di Cianjur. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngobrolin soal kenapa awal mulanya bisa sampai jadi kepikiran untuk di dunia furnish ini, karena salah satunya mungkin termotivasi sama orang tua. Iya sih. Jadi ada dukungan juga kan, ada ya. Dukungan untuk ayo pasti bisa nih untuk bikin suatu perusahaan yang mau berkaitan dengan furnish dan juga interior ya. Ya, mungkin bisa kan. Oke, 2011 itu di Cianjur. Nah, untuk di Cianjur sendiri itu durasinya berapa lama? Cianjur kurang lebih kita ada 6-7 tahun ya. Kalau nggak salah. Sebetulnya gini, kalau tepatnya saya ikut terjun 2011. Mungkin 2012, 2013, 14, 15 saya udah ke Tasik. Jadi saya 7 furnitur 5 tahun di Cianjur. Tapi kalau ngikutin orang tua udah lebih dulu. Jadi dia memang onnya di Cianjur itu kira-kira 2010-an lah ya. 2009, 2010. Nah 2011 saya jalan di sana, yang namanya bisnis baru, saya nggak tahu apa-apa tentang furnish, saya nggak tahu apa-apa tentang interior design gitu ya. Cuman waktu itu saya berpikir masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Nah akhirnya ya zaman sekarang kan waktu itu juga udah zamannya internet lah ya, gampang banget cari info. Kemudian memang yang jadi pengalaman banget tapi dulu itu ya, maksudnya yang jadi dulu itu adalah pengalaman saya pada saat itu. Saya coba gagal lagi, ya banyak lah ceritanya kalau diceritain panjang gitu ya. Cuman kesimpulannya pada saat 2015 waktu itu memang saya
ingat dengan kota asal saya. Saya orang Bogor, tapi saya merasa orang Tasik gitu. Oh iya, karena mungkin Lama di sini. Lama di sini ya. Iya, lama di sini. Saya berpikir kenapa gua nggak coba di Tasik. Nah, gua coba di Tasik. Akhirnya coba-coba survei ke Tasik. Ya bisnis pertama dengan tanpa modal gitu. Kita sharing dengan teman-teman. Saya juga lihat pasar Tasikmalaya seperti apa, tentang apa nilai daya belinya masyarakat seperti apa, apakah ada. Ternyata kebetulan info dari bapak saya sendiri, Tasikmalaya dan Tasikmalaya saat ini pada saat itu dan saat ini itu beda banget. Beda banget. Karena memang waktu dulu itu yang namanya interior gitu ya, nggak terlalu, orang tuh belum jadi prioritas ya. Iya. Masih sebatas ya udah kalau mau lemari itu yang standar aja lah, asal ada buat wadah gitu kan. Yang udah tersedia gitu ya. Iya. Cuman pas saya 2015 ternyata orang Tasik luar biasa. Emang wawasannya udah lebih, kadang-kadang saya juga ketika kita lagi survei ternyata banyak banget apa namanya saya dapati gitu klien-klien saya yang memang udah paham secara dia tahu tema interior, dia paham dengan product knowledge-nya juga ya, walaupun dia nggak bisa bikin gitu. Iya. Jadi memang lewatnya lewat dari itu gitu ya untuk konsulnya ya. Yeah. Nah kalau misalnya untuk pendirian dia sendiri nih di Tasik sendiri ya, karena memutuskan di Tasik itu tahun 2015. Sebenarnya ada kendala sendiri nggak sih pas awal-awal pengen buka di Tasik sendiri? Oke, sebetulnya kendalanya bukan dari eksternal atau sifatnya material ya, lebih ke diri sendiri sih, meyakinkan gitu. Antara, gue bisa nggak nih? Soalnya ya so far pada saat itu belum pernah yang namanya ngejalanin bisnis ini gitu. Sementara gue pindah ke Tasik ekspansi katakanlah ya, dan itu nggak tahu mau mulainya gimana nih di luar kota gitu kan. Iya, ditambah kan kalau boleh dibilang Tasik ini karena masa kecil kan, masa kecil pada di sini, terus tiba-tiba di tahun 2015 datang ke sini, otomatis untuk orang-orangnya juga baru-baru kan ya. Jadi boleh dibilang itu belum ada link untuk sama sekali untuk dalam artian untuk memasarkan produknya nggak waktu itu, ada kesulitan nggak di sana? Ada banget, karena memang sih sebetulnya 7 Furnitur udah mulai saya pribadi udah mulai melek internet waktu itu. Memang siklusnya 2015 itu orang-orang terutama di medsos ya, medsos itu masih kayak untuk anak SMA punya media sosial gitu. Cuman untuk saya pribadi pada saat itu saya melihat opportunities, melihat peluang yang kayaknya kenapa enggak gitu jualan di sini. Sementara kalau di negara luar itu udah mulai mereka pakai medsos gitu. Nah, di Indonesia khususnya di lokal yang di daerah mereka masih belum mengeh bahwa ini bisa dijadikan bisnis. Jadi belum like ya, like internet kayak gitu ya. Kesulitannya sih itu. Sebenarnya karena memang saya menentukan nih media apa pertama yang saya harus jadikan market gitu ya. Ternyata ya pada saat itu masih campuran lah antara tradisional market dengan teknologi market gitu ya. Ternyata pas saya coba saya organik lah istilahnya, bener-bener yang tanpa modal, coba posting-posting di internet, ternyata ada ya kan. Memang kalau jalur pertamanya kita nge-share bisnis kita itu melalui brand to brand. Nah kalau untuk itu untuk kesulitan awal-awalnya pasti ada kendala ya, yang salah satunya itu. Kalau untuk mulai mengenal gitu, orang-orang Tasik benar-benar kenal dengan 7 Furnitur itu tepatnya di tahun berapa? Mungkin kalau dibilang ya kita memang nggak bisa tahu pasti ya. Cuman yang kita survei by lapangan ya, karena saya memang terjun langsung, meneliti langsung, saya suka review dari langsung ke kliennya. Memang tepatnya sih up-nya itu 2017 waktu itu. 2017 ya. Ya kita lihat juga dari insight Instagram ya, terutama yang kita jadikan channel utama itu di 2017 itu meningkat sampai ke angka, waktu itu sih seneng banget baru sampai 2.000 2K ya. 2K ya. Oke. Luar biasa. Kalau sekarang berapa? Bisa dicek. Nanti kelihatan sombong. Ya. Udah tahu udah pasti. Dan kita bakal sapa dulu yang udah join di sini. Ada siapa nih? Ada Kartika ya.
Selamat sore Kartika yang udah gabung. Terus juga banyak banget kayaknya yang udah masuk. Buat teman-teman yang memang mau ajukan pertanyaan ke owner 7 Furniture bisa langsung aja komen ya di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar 7 Furniture atau mungkin barang-barang yang mau dipesan di sini, boleh di chat aja di kolom komentarnya. Selamat sore juga buat Iis Aisyah, juga buat Robi Rosdian, selamat sore. Dan juga ada Aida Wahyuni, selamat sore buat Aida Wahyuni ya. Nah kalau misalnya ngomongin soal promo nih, ini kan kita udah 2 hari ke belakang kita udah kasih tahu ke teman-teman yang khususnya follower yang di Twitter ataupun di Instagram Daya Market, itu kan ada promo akhir tahun. Nah promo akhir tahun itu sampai kapan ya? Kalau saya dengar dari tim market, kita tunggu sampai akhir bulan ya, tanggal 30-an ya. Ya udah, paling sampai tanggal 30. Tapi dengan catatan itu harus kalau misalnya belum memenuhi kuota ya. Oh iya. Kalau kuotanya sendiri kan 30 orang Iya, ya. iya. Nah untuk 30 orang sendiri itu kalau misalnya udah penuh, otomatis waktunya bukan nyampe akhir bulan dong. Ya, ya. Gitu. Pasti kita ngikutin sebenarnya yang jadi patokan limit time-nya adalah kuotanya itu sendiri. Nah kalau misalnya ngomongin soal tempat nih, workshop sendiri untuk 7 Furniture ya. Ini kan 7 Furniture di Tasik pasti sempat kebingungan nih, kira-kira yang cocoknya di mana nih. Sampai akhirnya kepilih di tempat ini gitu, di workshop ini di Jalan Air Mata Dinata, belakang kantor DPRD ini. Kenapa? Gitu. Kalau sebetulnya ya bisa dibilang semuanya emang pada saat itu seolah-olah kayak kebetulan gitu ya. Memang saya dari kota asal, dari Cianjur, saya nggak punya titiknya di sini nih. Nggak ada, bener-bener yang penting gue yang penting gue punya tempat di Tasik dah gitu. Cuman memang pada saat itu mungkin yang melandasi di papak saya kan waktu itu kan 7 Furniture ada 2 ya, Cianjur dan Tasikmalaya. Di jalan dua-duanya ya? Dijalankan dua-duanya. Saya minta izin ke orang tua bahwa saya mau pindah ke Tasik, mohon doa gitu ya. Sebenarnya kurang izinin. Orang tua saya kurang izin. Alasannya kenapa? Ya karena track record orang tua saya pada saat itu memang nggak terlalu bagus di Tasikmalaya untuk tahun 90-an ya. Karena yang kita jalankan itu memang di Tasikmalaya sudah mebler udah ada. Udah banyak ya? Ya udah banyak. Cuman untuk khususnya tipe-tipe modern minimalis yang saya tahu ya, itu kurang. Jadi mereka masih yang suka jati gitu kan, kayu asli. Nah cuman memang yang melandasi saya titiknya kenapa di daerah sini, di Jati ini ya, itu awalnya papa bilang, oke, kalau kamu mau ke Tasik, hubungi teman papa. Ya, ada salah satu temennya di sini dan saya nggak punya teman soalnya maksudnya di bisnis ini saya nggak benar-benar nggak punya relationship gitu ya. Dia bilang coba temui. Akhirnya ya oke, saya ikuti, saya temui dan alhamdulillah sekarang beliau ikut sampai 7 Furniture hari ini, masih ada orangnya. Oke. Jadi karena memang ada salah satu relasi ya, jadi bisa sampai di sini ya. Nah untuk pemesanan nih untuk orang-orang yang udah pesen dari 7 Furniture kayaknya udah nggak gitu ya. Kalau untuk dari database mungkin udah banyak banget ya, kalau dari dihitung dari 2015 sampai sekarang ya. Nah kenapa sih kalau misalnya boleh tahu, pasti teman-teman semuanya ada yang jadi pertanyaan, kenapa selalu mengadakan promo akhir tahun? Apakah ini promo akhir tahun itu bahannya sama nggak sih sama bahan yang harga normal gitu kan? Pasti ada pertanyaan kayak gitu kan? Itu bisa dijelasin ya? Baik, mungkin yang melatar belakangi saya untuk mengadakan promo, jujur aja nih, sebetulnya 7 Furniture itu bisa dibilang untuk nilai rata-rata omset per bulan itu kita alhamdulillah ada di angka stabil. Cuman terkadang saya berpikir kita ya basically-nya secara emosional kita itu kan berbisnis itu bukan hanya untuk uang. Walaupun saya tidak munafik, semua orang butuh uang. Tapi di sana kita berbisnis itu benar-benar mewakilkan apa yang mereka perlu kita bantu. Nah, 7 Furniture basically-nya dari sana. Jadi berlandaskan ingin bermanfaat nih. Makanya saya perintahkan ke tim saya untuk gimana caranya
memiliki menerapkan tagline yang namanya bermanfaat. Sekalipun 7 furnitur belum bisa sesempurna yang memang harus menjadi nilai 100% gitu ya. Nah cuman kita melangkah perlahan tapi pasti gitu ya. Yang melandasi saya itu dulu ingin bermanfaat. Sekarang logikanya gini, klien saya yang setia, yang tercinta juga, mereka kan memiliki masalah. Artinya masalah itu dalam arti mereka itu ingin bagaimana caranya memiliki barang anu misalnya. Nah, kalau mereka nggak punya masalah, mereka bisa bikin sendiri gitu kan. Nah masalahnya mereka hanya bisa beli, tapi dia nggak tahu caranya bagaimana, apalagi yang rumahnya kosong. Nah, saya merasa timbul dalam benak lubuk hati saya itu, oh berarti saya terpanggil untuk gimana caranya gue ini benar-benar terbantu gitu ya. Nah, setelah berjalannya 7 furnitur di Tasikmalaya sampai tahun ini, hari demi hari saya terus berpikir bagaimana caranya pelayanan kita ini maksimal. Di antaranya adalah saya berpikir juga mungkin promo satu-satunya yang akan menjadi nilai simbiosis mutualisme. Jadi antara saya dan klien saya pun diuntungkan. Artinya saya pribadi mungkin diuntungkan karena ya namanya promo, orang kan biasanya ya lihat bahasa promo atau harga diskon itu orang akan tertarik untuk membeli. Tapi di samping itu saya juga klien pun akan merasa diuntungkan karena mereka bisa membeli dengan harga yang tidak biasa-biasa. Jadi itu pun ada nilai manfaatnya. Jadi kita nggak saya pribadi tidak ingin menilai ini hanya sebatas sebatas oke, promo, biasanya perusahaan gitu kan, promo supaya kita kejar target. Saya orientasi saya bukan hanya itu, bukan berarti tidak ya, tapi bukan hanya itu. Secara realistis mungkin saya pun mengejar bagaimana strategi memasarkan. Nah artinya di sana ketika kita ingin bermanfaat bukan berarti promo ini bahan itu diturun-turunkan grade-nya. Bukan berarti seperti itu. Tetap bahan kita jaga, tapi ada kos-kos lain yang bisa saya turunkan. Artinya gini, kita kan kerjasama dengan kita buka-bukaan aja deh ya, sama pemirsa nih yang ada di rumah. Kita kan dapat suplai bahan dasar dari setiap yang berhubungan dengan kita ya, seperti bahan baku yang kita pakai lah ya, ada beberapa item. Nah, karena ibaratnya mereka juga punya, saya juga sebagai konsumennya mereka, itu sama mereka diberikan fasilitas saya, misalnya dengan potongan harga gitu kan sama. Nah, saya lanjutkan ke klien saya. Jadi ibaratnya saya dapat diskon, klien saya pun dapat diskon gitu. Itu sih simpelnya secara simpel. Jadi buat teman-teman yang memang mau order, gak usah khawatir ya kalau masalah itu masih tetap dengan bahan yang sama dan yang pastinya tetap terjaga gitu ya. Kalau untuk syaratnya sendiri buat yang mau ikutan promo, ada syarat khusus nggak sih? Sebenarnya enggak sih ya. Jadi secara keseluruhan justru di akhir tahun ini memang kita biasa kan tiap tahun ada ya. Memang sengaja saya tidak ingin mempersulit. Jadi cita-cita saya mereka yang dulu cuma berangan-angan pengen punya kitchen, mudah-mudahan ada rezekinya untuk bisa beli gitu. Amin. Dengan cara dibantu dengan kita juga memberikan fasilitas harga. Nah kalau misalnya ngobrolin soal tadi udah soal promo ya, untuk promonya sendiri itu 25% ya? 25%. Itu untuk beberapa unit atau mungkin? Secara keseluruhan sih semua ya. Unit tertentu, keseluruhan ya? Semua ya? Iya. Jadi gini, mekanismenya kita ngitung semua all project. All project, nanti setelah dihitung kan biasanya satu klien ada one client one item, ada juga one client yang all interior. Nah, biasanya pokoknya gini, yang masuk ke dalam harga tersebut deal misalnya. Nah nanti kan dibuat MOU tuh harga total berapa dipotong 25%. Ya. Jadi udah sangat-sangat bermanfaat banget tuh buat teman-teman yang memang berniat untuk membuat partisi, kitchen set ataupun yang lainnya, itu bisa dapat potongan 25%. Gak cuma itu aja, karena kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live IG di IG-nya 7 dan Furnitur ataupun di 7 Furnitur Direct Market, itu nanti bakal berbagi voucher ya? Vouchernya untuk satu orang pemenang aja gimana nih? Kayaknya satu orang dulu. Satu orang dulu ya. Jadi buat teman-teman yang memang penasaran, kira-kira pertanyaannya apa yang pasti seputar pertanyaan obrolan kita ya di sore hari ini. Kalau untuk Ardeni sendiri mungkin ada
pesan tersendiri gitu untuk para klien yang udah masuk gitu? Yang udah order gitu? Iya, yang udah order kayak gitu. Kesannya kayak gimana tuh kalau misalnya untuk yang klien-klien yang udah masuk? Secara keseluruhan juga ya saya nggak bisa bicarakan satu persatu, karena alhamdulillah ya udah beberapa customer yang pernah masuk ke kita. Sebetulnya gini, saya tangkap itu yang namanya bisnis itu nggak selalu mulus dan nggak selalu buruk gitu ya. Nah cuman yang saya tangkap dari semua kedua hal itu, antara positif dan negatif, saya jadikan nilai buat saya. Artinya ketika mereka yang memuji itu menjadi motivasi. Seperti misalnya saya lihat, saya kontrol di Instagram yang memang orang sosmed pegang, itu saya lihat juga sering sekali saya cek untuk Instagramnya ada yang testimoni. Saya ingatkan ke tim saya untuk tidak cepat puas. Artinya dalam hal ini kita dipuji oleh seseorang, artinya untuk memotivasi. Berarti kita bisa lebih dari itu. Saya tegaskan kepada tim saya semua. Kemudian yang kedua, yang buruknya nih, ya klien juga ada yang bagus, ada yang testimoni, juga ada yang komplain. Itu namanya bisnis ya. Nah, ketika yang komplain pun sebetulnya bagi kita sangat terbuka, sangat welcome untuk 7 furnitur. Saya pribadi juga sangat menerima masukan dan saran, apalagi yang berhubungan dengan produk kami ya, yang kami bikin. Terkadang memang di lapangan banyak sekali yang di luar dugaan. Nah, di sana kita, tim saya, ya berikut saya dan tim saya itu mempersiapkan diri untuk apapun yang mereka kesan daripada klien kami, jadikan hal yang positif. Artinya ketika memang ada yang komplain, segera kita tanggapi. Kemudian setelah kita tanggapi, jadikan evaluasi untuk kita apa yang jadi masalah. Jadi sebetulnya dua hal ini bagi saya penting ya. Bukan hanya sebatas testimoni, tapi komplainan pun yang sudah disediakan. Mungkin call centernya ya mungkin ke Mbak ini ya, yang sering masuk ya. Nah itu kita jadikan setiap yang komplain setiap waktunya 70 menit harus menjadi dewasa dari semua hal-hal yang memang menurut kita nggak enak emang ya, kadang-kadang ngedenger komplain. Tapi di samping itu memang kita juga udah niatnya mah udah 100% gitu ya, pengen benar-benar bermanfaat. Tapi memang kadang-kadang kita juga kewalahan ya, sampai nggak ke handle, nggak kejawab. Biasa kemarin juga review Instagram lainnya, ya ada yang katanya kenapa ya kak nggak dibalas. Mungkin ya itu diantaranya yang mungkin itu harus benar-benar kami memohon dengan sangat rendah hati, mohon maaf karena kapasitas kami yang terbatas. Tapi insya Allah semua itu akan kami selesaikan sesuai dengan rules-nya gitu. Nah kalau untuk 7 furnitur sendiri nih, mungkin ada berencana atau kepikiran nggak sih untuk buat ganti gitu hari? Kalau misalnya ngobrolin soal yang udah gitu ya, kebanyakan klien yang datang ke sini juga sempat kepikiran ada nggak ya yang pergi barangnya. Nah kayak gitu pasti kepikirannya ini 7 furnitur berarti ini ada pokoknya, terus bisa langsung gitu kan, bisa dibeli langsung gitu. Kadang-kadang kan ada konsumen yang memang maunya yang praktis aja dia langsung dibawa gitu, nggak mau nunggu. Ada yang beberapa yang kayak gitu. Nah mungkin ada rencana ke depannya atau gimana gitu? Sebetulnya dari bukan baru sekarang ya, kita itu ya saya pribadi sebagai mungkin grand design dan master plan di 7 furnitur itu dari tahun 2017 saya udah punya cita-cita banget, karena memang banyak klien kita yang saya pelajari mereka pun butuh produk display ya. Nah itu bukan hanya baru dikatakan apakah ada atau tidak, itu target utama sebetulnya. Untuk di periode 7 furnitur sekarang, saya menargetkan insya Allah kalau ada rezekinya dan ada umur juga 2021 entah bulan apa gitu ya, target saya pengennya udah bisa diakses oleh klien-klien saya, bisa bukan hanya by WA, bukan hanya di Instagram, mereka pun bisa datang langsung dan bisa lihat hasil produk karya kita, karena emang kita pengen maksimalin pelayanan ya. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan keinginan konsumen juga ya. Yang memang ada beberapa yang pengen langsung lihat displaynya gitu ya. Nah kalau misalnya untuk acara sendiri nih, untuk acara 7 furnitur mungkin ya, ada rencana untuk bikin acara buat
mengundang konsumen klien gitu atau gimana? Nah, sebetulnya ada di beberapa waktu yang lalu saya dan tim direct market juga secara global marketing itu saya membahas 7 furnitur kayaknya belum pernah ada offline nih gitu ya. Nah, saya sebenarnya lagi masih brainstorming aja sama tim gimana caranya kita pengen punya event di luar yang bisa dinikmati oleh klien kita juga. Ya, bukan hanya ya seperti biasanya kan kalau produk furnitur itu cuma ada expo ya. Iya. Seperti di mall gitu, standar lah. Iya. Nah, saya coba berpikir beda. Coba kalau beda gimana nih ya? Sempat sih ada ya, insya Allah justru akhir tahun ini nih ya. Saya kemarin lagi on the way mungkin ya, lagi meeting di mana kita mau bikin konsep apa nih di akhir tahun ini, jangan standar terus gitu ya. Walaupun ya kita juga nengok-nengok saku nih, cukup nggak gitu ya untuk bisa bikin acara seperti itu. Tapi memang secara planning kita punya insya Allah on the way tim marketing saya juga atau dan direct market lagi bikin konsep juga perhitungan-perhitungan yang akan dilaksanakan. Mungkin karena kendalanya corona mungkin ya, jadi agak tertunda untuk buat event kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ngobrol soal event dampak dari corona ini mungkin ya, sebenarnya untuk dampaknya sendiri ke 7 furnitur ada nggak sih? Untuk yang periode pertama corona tuh, ya, dan kan kita ada 2 fase kalau nggak salah atau lebih. Untuk yang pertama justru kita aneh justru. Kenapa pas lagi corona terus lagi lockdown, lagi musim lockdown itu, alhamdulillah 7 furnitur dilihat dari grafik omset malah meningkat. Ya? Itu nggak tahu kita juga mungkin ya. Karena kebanyakan di rumah jadi kepikiran ya. Kayaknya kayak gitu. Cuman saya tanyain ke orang Digital Edge, saya tanya tolong insight apa penyebab terjadinya ini siklus yang melonjak, yang seharusnya stigma orang melihat bahwa pandemi itu menjadikan lemah bisnis ya. Kok 7 furnitur malah secara omset kok malah naik nih pada saat itu. Itu juga tim Edge kita nggak bisa meriset dan insight karena bingung ya, kenapa ya ini. Cuman mungkin membahas beberapa kemungkinan aja, mungkin mereka karena ada di rumah jadi ngelihat jadi sadar gitu. Tapi kalau secara dampak mungkin agak kesulitan kita membatasi. Ya, perlu diketahui oleh para klien juga, sebenarnya kita melayani sampai Jabodetabek, Jawa Barat juga semua Jawa Barat pernah kita layani. Artinya kita melayani juga. Cuman pada saat pandemi waktu itu saya skip untuk batas wilayah market share kita nggak sampai ke Jabodetabek. Bahkan Bandung pun saya tutup ya. Paling jauh itu kalau dari Tasik kita hanya Garut. Jadi hanya mungkin di termin kedua tidak ada selisih yang signifikan. Tapi yang saya lihat kendalanya bukan di masalah omset mungkin ya, bukan di masalah, tetapi gerak agak terbatas gitu, terbatas, lebih slow aja gitu. Itu aja sih. Jadi kayak ini ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau tanya-tanya boleh kirimkan aja di kolom komentar. Selamat sore buat Rizka Anjarsari. Terus juga ada Lisden juga. Selamat sore juga buat Yanti. Terus juga ada Feilia Yusuf. Ada juga si Engkos ya. Terus juga ada Vili juga. Selamat sore ya buat yang sudah gabung. Yang pasti nanti ada voucher untuk 1 orang pemenang aja ya. Untuk 1 orang pemenang aja. Nanti pertanyaannya akan dibahas sama 2 coach yang tadi udah muncul di awal ya. Baik, kalau gitu kalau ada kesimpulan nggak nih untuk obrolan kita di sore hari ini? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang udah lagi on juga di Instagram kita, ataupun buat konsumen mungkin untuk klien-klien kita yang udah pernah order di 7 furnitur. Mungkin yang pertama saya ingin mengucapkan langsung karena memang momen ya, ini memang momen kita lagi live. Bisa saya harapkan sih yang viewernya itu lebih dari 20 orang ya. Tapi ternyata mungkin ada yang sibuk. Nah, cuma saya mau menyampaikan kepada para klien saya baik hati yang pernah order ke 7 furnitur, intinya begini, pertumbuhan perusahaan kami itu tidak akan berarti jika tanpa adanya dukungan atau support dan saran dari para klien.
Jadi saya pribadi dengan merendahkan hati karena mereka lah, karena klien saya lah, 7 furnitur tetap ada di Tasikmalaya. Walaupun dengan banyak kekurangan tim kami, mau itu dari saya pribadi atau dari semua, apakah itu tim instalasi, apakah tim survei, memang banyak sekali kekurangan-kekurangan kami. Itu pesan apa ya? Pesan dari lubuk hati yang ingin saya sampaikan kepada klien saya. Tapi terus terang, overall terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk kami terus berkarya. Oke, kalau gitu teman-teman, itu dia obrolan kita di sore hari ini bareng sama ownernya 7 Furnitur. Nah, nanti bakal ada obrolan sama Aqua dan juga Bayu yang bakal ngobrolin. Tapi maaf ya, ini katanya di bagian ditanyain sekarang. Oh, mau dikasih pertanyaannya sekarang aja. Oke, siap. Tapi jawabnya Gimana mungkin tuh? kalau jawabnya mungkin nanti pas live ya. Jangan-jangan ini pada nungguin nih pasalnya apa gitu kan. Siap, boleh. Kalau gitu pertanyaannya mau langsung? Boleh, silakan. Oke. Sama petugas. Untuk pertanyaannya di sore hari ini, di mana alamat 7 Furnitur? Workshopnya di mana? Kalau misalnya tadi nonton, pasti bakal tahu di mana alamatnya 7 Furnitur. Nanti boleh komen di kolom komentar. Nanti ada voucher. Langsung ditransfer ya? Langsung transfer dari ownernya. Ya sudah, kalau gitu nanti untuk jawabannya mungkin bisa di share langsung nanti di kolom komentar. Dan nanti ada Afwan dan juga Bayu yang akan bina langsung untuk jawabannya. Kira-kira siapa yang bakal dapetin voucher untuk sore hari ini. Terima kasih buat Arimis yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di live Instagram sore hari ini. Dan saya Ine Astriani pamit. Dan juga Imam Ramdhani. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.